Dipersembahkan oleh dan didukung oleh Pemirsa, Anda masih dalam acara 60 Minutes with Menteri BUMN Erick Thohir. Pak, tadi boleh dilanjutkan tadi banking tadi. Ya, kan begini, ini kembali kan kalau yang persaingan bisnis sekarang udah harus punya bisnis modelnya. Dan saya rasa ke depan juga banyak pengusaha Indonesia juga akan ke luar negeri. Dalam arti apa? Pasarnya kita kuat, mereka ekspansi ke luar negeri. Jangan dibalik. Mereka pengusaha luar negeri pasarnya kecil, kita jadi market. Nah, itulah perlu bank internasional. Nah, contoh aja seperti yang saya alamkan. Misalnya, ketika saya beli Inter Milan dengan equity saya, 0 pinjaman dari Bank Indonesia, ya kan? Itu semua dipinjamkan oleh bank asing yang kebetulan percaya. Tetapi ada negara lain yang lebih hebat. Bagaimana pengusaha Cina ketika dia mengakuisisi sebuah perusahaan di luar negeri itu dibantu oleh bank lokal, tapi dengan janji setelah 3 tahun di refinance. Ini kan kebayang nggak? Asetnya luar negeri diambil untuk supply chains-nya, tapi setelah dimiliki di refinance dengan bank luar negeri lagi. Nah, ini kan teori-teori ini, strategi yang ini harus ke depan Indonesia punya. Jangan kita hanya jadi market. Pengusaha kita juga didorong ke luar negeri, termasuk BUMN. Nah, ini PR-nya BNI ke depan. BNI. Baik, Pak. Sekarang utang, Pak. Ini banyak sekali. Ini BUMN banyak utang. Bahkan saking melihat BUMN utang dibanding dengan negara, bukan dibanding dengan BUMN negara lain. Utang banyak sekali katanya itu. Dan itu terutama untuk support infrastruktur. Itu bagaimana realitasnya? Saya rasa kalau utang produktif tidak ada salahnya. Utang yang dikorupsi salah. Kalau utang produktif nggak ada masalahnya. Sama tadi ketika saya akuisisi Inter Milan, ya ada equity, ada debt. Hal yang biasa. Nah, itu semua perusahaan bertumbuh itu pasti berutang. Ya, pasti berutang. Dan yang penting kan kalau saya lihat sekarang total hutangnya itu masih 20% dibandingkan aset BUMN. Jadi aman. Dan total hutang kalau tidak salah itu 1.600 triliun. Ya, di kuarter 3 tahun kemarin sebelum saya menjabat. Sekarang itu 1.650 triliun. Nah, karena apa? Ada kenaikan itu karena tadi ada perubahan kurs juga dan ada PSAK 717273 yang memang membebani itu. Dan alhamdulillah kemarin kita seperti Inalum juga melakukan refinance hutang dengan bunga lebih murah. Kemarin kan Inalum mengissue $2,5 miliar, tetapi 1 miliar lebihnya itu untuk refinance utang lama yang bunganya lebih mahal. Memang ada 1 miliar buat pengembangan. Salah satunya kan kemarin kita akuisisi Vale. Kan kita beli Vale 20%. Nah, ini hal yang saya rasa kan positif karena ke depan nikel itu menjadi hal penting buat Indonesia. Karena ada EV battery. Kan EV battery itu perlu nikel, perlu boksit, perlu macam-macam. Nah, ini yang kembali sumber daya alam kita juga harus ada value added. Jangan hanya raw-nya terus dihabisin itu. Industri ya, smelter. Nah, kemudian utang-utang yang ada itu yang dikhawatirkan oleh masyarakat, kita bisa bayar apa tidak? Bisa. Saya semua utang itu bisa dibayar? Bisa. Contoh gini, proyek infrastruktur ya, yang harus diperbaiki, hutang jangka pendek dijadikan hutang jangka panjang. Kenapa? Karena infrastruktur itu jangka panjang. Betul kan? Betul. Nah, dan saya yakini, boleh dicek dengan data, sekarang berapa banyak perusahaan tol yang ada di Himbara, itu IRR-nya, apalagi yang di Jawa, lebih dari 10%. Memang yang di Sumatera masih 7%. Nah, hal-hal ini apa? Melihat tadi harus jangka panjang. Korea itu membangun infrastruktur tahun 60-an. Coba cek. Tidak mungkin Korea seperti hari ini kalau infrastruktur yang dibangun tahun 60-an itu tidak mendukung tadi logistik. Karena kita tidak mungkin, dan banyak pengamat bilang, Indonesia akan jadi negara besar. Kenapa? 1, market yang besar. Kedua, sumber daya alam yang kuat. Tapi ada poin 3 dan 4 yang kita harus bangun. Logistik kita masih mahal, masih tidak efisien. Logistik itu ya salah satu infrastruktur. Dan yang terakhir yang kita harus kencangkan juga digitalisasi.
Karena terbukti dengan COVID ini digitalisasi harus mengambil peranan. Nah, ini yang kita harus perbaiki. Jadi yakinlah bahwa hutang-hutang itu semua ada strateginya dan produktif. Dan saya yakin seluruh menteri sebelum saya melakukan ini semua dengan perhitungan. Semua orang-orang hebat kok. Betul. Gitu. Nah, jadi utang-utang itu yang ada, terutama yang di infrastruktur ya, itu yang jangka pendek direstruktur supaya match dengan pendapatan bisnis jangka panjang ini kan? Iya. Contoh HK. Ya. Kemarin HK kita menerbitkan 600 juta hutang jangka panjang 10 tahun. Nah, kalau dia pinjam himbara nggak bisa. Betul. ITDC kemarin kita mendapatkan hutang dari Asian Infrastructure Bank ya 35 tahun. 35 tahun jangka waktu hutangnya. Ya. ITDC yang sedang bangun Mandalika. Betul. Itu juga buat infrastruktur di Mandalika itu. Nah, ini yang kita sedang perbaiki supaya himbara sendiri napasnya jangan kesedot. Nah, ini yang kita coba lakukan. Jadi tadi restruktur hutang. Tapi kalau kenaikan hutang itu tidak maksimal, bukan sesuatu yang terus berhutang. Ya, tetapi itu memang strategi dan kebetulan kemarin ada perubahan kurs dan juga ada PSAK. Dan BUMN infrastruktur ini menjalankan penugasan negara ya, karena kita sangat tertinggal dalam bidang infrastruktur. Inilah, kalau dari Jakarta, Semarang, Surabaya sekarang cepet banget. Fakta itu ada Pak. Fakta. Itu berapa cost daripada logistik yang bisa saving itu kan? Nanti ke depan kalau ada kereta api Jakarta, Bandung, Surabaya pasti juga sangat efisien. Nah, hal-hal ini menjadi tadi opsi, apalagi kalau kereta ini menjadi kereta barang juga, luar biasa. Jadi nanti kereta cepat Jakarta Bandung itu nanti dilanjutkan ke Pak? Yang efisien dilanjutkan ke Surabaya. Nggak, yang Jakarta Bandung selesai nanti. Jakarta Bandung, Bandung Surabaya melewati juga Jawa Tengah. Karena itu kenapa? Tadi dengan daya beli kita meningkat, mungkin bisa 2 jalur kereta. Tapi kalau sekarang masih 4 ribuan, ya saya rasa 1 jalur kereta cukup. Betul. Dan ini cepat. Nah, dan saya tidak mau mendiskreditkan misalnya, oh Jepang, Cina, Amerika, bukan karena itu. Ya, kita harus tadi yang lebih akurat untuk Indonesia. Semua ini partner. Nah, tetapi kembali saya juga ingin pengusaha-pengusaha lokal juga tumbuh, merek lokal juga tumbuh, ya kan? Harus diberi kesempatan. Nah, untuk kereta ini, kereta cepat itu Jakarta Bandung, Bandung Surabaya ya. Jadi bukan direct Jakarta Surabaya. Kalau dua-duanya ada belum tentu visible buat kita. Karena kan daya beli kita baru 4 ribuan. Betul. Gitu. Dan Sumatera masih memerlukan kereta. Betul. Belum lagi Kalimantan. Iya, belum. Kalau semuanya, iya kan, kalau semuanya kan sama. Ketika ditanya, gimana pembangunan tol Sumatera harus jalan karena itu tadi bagaimana ekonomi ini tidak terus tumbuh di Jawa, menumpuk juga di Sumatera atau misalnya visi presiden. Ada yang namanya ibu kota baru, bukannya jor-joran, tapi ya Kalimantan mesti tumbuh. Waktunya kapan ya dihitung ulang. It's okay. Dipersembahkan oleh dan didukung oleh